apakah kalau kita mau melakukan training di PT IWIP masih menggunakan surat lamaran kerja? Jadi yang bertanya juga, Pak, apakah itu bisa kita ketik dengan komputer ataukah hanya bisa tulis tangan? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu saya katakan, saya menyesal sekali selama ini bangun channel YouTube ini. Mau tulis tangan kah, mau ketik komputer kah, mau ketik 10 jari kah, boleh. Jadi terkait pertanyaan ini nanti saya tampilin pantat telinga lagi. Makanya saya video itu simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya selalu berharap kalian ini selalu sehat dan diberikan rahmat kesehatan dan juga kesempatan agar memiliki kesempatan melamar pekerjaan di PT IWIP. Sebelumnya, apakah kalian sudah mensyukuri karunia Allah untuk di hari ini? Terkait pertanyaan lagi yang sudah bertanya kepada saya, Pak, kalau kita yang mau melakukan training di PT IWIP, apakah kita harus menggunakan surat lamaran kerja? Jadi terkait pertanyaan ini nanti saya tampilin pantat telinga lagi. Makanya saya video itu simak baik-baik. Jangan cuma ngoni nonton sedikit lewat. Hei, padahal kalau ngoni yang simak baik-baik saya video itu, ngoni itu bisa paham apa yang saya sampaikan. Jadi tidak perlu lagi ngoni bingung-bingung bertanya. Jadi kalau untuk via WhatsApp dan lain sebagainya, itu ke depan saya sudah tidak melayani lagi. Jadi kalian bisa klik bergabung di channel YouTube saya. Di samping kanan tuh ada gabung. Kalian gabung di situ, kalian akan mendapatkan layanan prioritas dari saya. Semua pertanyaan kalian, semua keluhan kalian, kalian mau telepon saya pun bisa, asalkan kalian sudah bergabung di channel YouTube saya itu. Itu bebas, kalian mau kirimkan berkas lamaran kalian untuk saya periksa apakah tata cara penyusunannya sudah benar atau belum, itu saya akan dengan senang hati memeriksa. Untuk pertanyaan ini yang saya akan jawab di mana-mana saat Anda yang mau masuk ke dalam dunia pekerjaan, otomatis harus ada surat lamaran kerjanya. Itu mustahil kalau tidak ada surat lamaran kerja. Tetapi yang dipertanyakan kepada saya kemarin, apakah kalau kita mau melakukan training di PT IWIP masih menggunakan surat lamaran kerja? Kasihan. Di situ kadang saya merasa sedih. Jadi di sini saya kasih dua opsi kepada kalian. Kalian mau pakai surat lamaran kerja, bisa. Kalian mau pakai surat permohonan training, bisa. Tetapi kalau kalian yang mau melakukan training, ada baiknya tadi itu saya sarankan menggunakan surat permohonan training saja. Karena lebih sesuai dengan Anda mau training. Jadi kalau untuk penggunaan surat permohonan training, di situ pun sudah ada SKCK, KTP, ada juga kartu kuning yang kalian lampirkan. Jadi semua itu so lengkap. Tidak perlu khawatir lagi yang menggunakan surat permohonan training. Jadi pada satu ketika ngoni so lolos dari training, maka langsung tanda tangan kontrak. Jadi untuk surat permohonan trainingnya, kalian bisa cek di channel YouTube saya ini sudah ada formatnya. Jadi yang bertanya juga, Pak, apakah itu bisa kita ketik dengan komputer ataukah hanya bisa tulis tangan? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu saya katakan, saya menyesal sekali selama ini bangun channel YouTube ini. Kalau pertanyaan itu ngoni masih bingung. Mau tulis tangan kah, mau ketik komputer kah, mau ketik 10 jari kah, boleh. Jadi apapun yang ngoni mau lakukan untuk pemasukan berkas, silakan saja. Kalian mau beli itu surat lamaran kerja di fotokopi jadi, daftar riwayat hidup di fotokopi juga bisa. Tetapi alangkah bagusnya surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup itu tulis tangan karena lebih lengkap. Atau ketik di komputer, itu kan bisa lebih bagus penyusunan.
Tapi kalau surat lamaran kerja yang dari fotokopi, otomatis tidak bisa rubah lagi formatnya. Seperti puisi yang 10 baris bayi yang bikin. Surat lamaran kerja itu bikin sampai jadi 5 rangkap. Tidak perlu panjang-panjang, itu ada di saya bikin itu. Untuk surat lamaran kerja yang baik dan benar, yang harus dilampirkan. Jadi silakan saja cek video saya, itu sudah ada. Jadi terkait pertanyaan ini saya katakan bisa. Tapi dia bertanya lagi, Pak, kalau so terlanjur saya kasih masuk itu surat lamaran kerja, tapi saya mau ikut training, apakah saya harus rubah lagi? Saya katakan tidak perlu dirubah asal sudah diinput di sistem PTIWIB. Jadi tidak perlu bingung lagi. Saya ini mengantuk sebenarnya, baru pulang kerja malam, pulang pagi ini saya bikin konten. Karena so banyak pertanyaan yang masuk di WA saya. Jadi kalau ngoni yang mau cari saya penuh WA untuk saat-saat ini, saya sudah pakai WA. Jadi nanti itu grup yang IWIB lowongan kerja saya mau hapus. Jadi segera ngoni bergabung di channel YouTube saya ini sudah. Jadi klik gabung, di situ nanti kalian akan mendapatkan layanan prioritas dari saya. Jadi kalau kalian itu yang membuat surat lamaran kerja dengan menggunakan ketik maupun tulis tangan, itu nanti ada penilaian tersendiri juga dari PT IWIB. Jadi kalau bikin surat lamaran jangan terlalu banyak coret-coret. Itu kotor itu tidak bagus, orang Cina bilang. Jadi kalau yang mau tulis tangan, perhatikan baik-baik. Yang mau ketik juga di komputer, ya silakan. Kalian bisa menggunakan format tersebut. Asalkan kalau mau training, ya pakai format permohonan training. Kalau mau melamar kerja sebagai operator skill ataupun masuk general worker, kalian pakai saja surat lamaran kerja tersebut. Jadi saya rasa kalian bisa paham apa yang sudah saya sampaikan ini. Terkadang juga orang yang dari luar Maluku Utara ini bingung. Dia bertanya kepada saya setelah menonton video saya kemarin, apakah kalau kita yang mengirimkan email, Pak, dengan berkas dari luar, kita harus menuliskan kepada yang terhormat PT Indonesia Wedabay Industrial Park di Tanjung Uli? Saya katakan, iya, harus menggunakan di Tanjung Uli karena Anda itu tidak ada di tempat. Jadi kalau Anda yang datang secara langsung di loket, berarti itu Anda bisa menggunakan di tempat, walaupun Anda itu memiliki berkas dari luar Maluku Utara. Jadi ada juga yang bertanya kepada saya, kalau kita itu yang baru lulus sekolah, belum ada ijazah, apakah kita bisa mendaftar menggunakan SKHU? Saya katakan, ya subscribe dulu ke channel YouTube saya. Nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.